Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dengan aku Nadila Simens dari kelompok KKN 115. Jadi seperti yang kalian lihat di judulnya, kali ini aku akan sharing tentang gimana sih cara mengatur stres di masa-masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, kita semua telah melakukan karantina di dalam rumah. Nah, kebanyakan dari teman-teman nih merasakan stres atau bosan di dalam rumah. Maka dari itu, video ini dibuat untuk para teman-teman supaya dapat mengatasi rasa bosan dan juga stres ketika berada di dalam rumah. Karena banyaknya waktu luang saat berada di rumah, pastinya kita merasa bosan kan? Nah, hal yang pertama kalian harus lakukan adalah melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat yang dilakukan di dalam rumah. Contohnya adalah berolahraga. Banyak sekali anjuran untuk berolahraga minimal 15 menit dalam sehari. Tetapi jika kalian tidak ingin berolahraga pun, kalian bisa melakukan aktivitas-aktivitas lainnya di dalam rumah. Bagi para pelajar, biasanya kita melakukan belajar di rumah atau online class. Nah, setelah melakukan online class, biasanya kita tidak melakukan apapun kan? Padahal di dalam rumah banyak sekali aktivitas-aktivitas yang bisa kita kerjakan, seperti membersihkan rumah, membersihkan ruang kamar, membersihkan ruang tamu, atau mengubah setup furniture di dalam rumah kita. Nah, aktivitas tersebut dapat membuat badan dan anggota tubuh kita bergerak sehingga kita tidak merasakan stres ataupun bosan di dalam rumah loh. Selanjutnya adalah menjaga komunikasi kepada teman dekat ataupun kerabat-kerabat dekat kita. Nah, kebanyakan nih karena adanya pandemi corona ini kita tidak bisa bertemu secara langsung terhadap orang lain. Tapi jangan khawatir karena kita sudah memiliki teknologi yang sangat canggih, yaitu handphone. Di dalam handphone kita bisa tetap berkomunikasi lewat pesan suara ataupun video call. Banyak sekali fasilitas-fasilitas yang sangat mudah kita gunakan saat pandemi COVID-19 ini, seperti video call. Banyak juga aplikasi-aplikasi yang telah memberikan fasilitas untuk video call bersama lebih dari satu orang. Nah, kalian bisa berkomunikasi kepada keluarga kalian, keluarga jauh, keluarga dekat, dan juga teman-teman kalian. Mengatur pola makan itu juga penting loh. Ketika asupan gizi di dalam tubuh kita terpenuhi, imun tubuh kita akan semakin kuat dan tidak rentan terkena virus yang tersebar di sekitar kita. Pastinya pola makan yang sehat adalah 4 sehat 5 sempurna. Yang terpenting adalah karbohidrat, protein, dan juga mineral. Itu sangat penting karena tidak adanya zat-zat tersebut, tubuh kita akan merasa letih, lesu, dan lemas hingga kita jatuh sakit. Nah, itu berbahaya sekali untuk tubuh kita. Tidak hanya pola makan yang harus diatur, pola tidur juga harus diatur loh. Karena tubuh kita memerlukan istirahat setidaknya 4-6 jam. Karena kita selalu berada di rumah, biasanya akan sering begadang karena sibuk memainkan sosial media ataupun lainnya. Nah, itu sangat berbahaya sekali ketika kita selalu begadang dan kita tidak memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat. Imun tubuh kita akan menurun dan rentan terkena penyakit loh. Jadi, pola makan dan pola tidur harus seimbang untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Seringnya kita membaca isu-isu yang berada di sosial media itu adalah salah satu faktor yang membuat kita stres. Kita memiliki pikiran yang buruk terhadap kondisi saat ini. Dan juga banyaknya berita-berita bohong atau berita-berita hoax yang tersebar di internet yang tidak tahu kebenarannya. Jadi lebih baik kita menghindari dan lebih bijak untuk memilih berita-berita yang kita baca dan kita akan sebarkan. Tidak hanya itu, banyak sekali provokasi-provokasi berita yang tersebar di sosial media itu sangat membahayakan bagi kita maupun orang lain. Ketika kita menyebarkan berita tersebut, itu akan berbahaya bagi orang lain, apalagi kita tidak tahu kebenarannya akan hal-hal tersebut. Jika kita tidak tahu kebenarannya, lebih baik kita tidak membagikan atau sharing berita tersebut supaya tidak menjadikan permasalahan semakin besar dan berdampak bagi orang lain. Hal selanjutnya adalah perbanyak beribadah dan juga berdoa. Ini sangat penting sekali, yang mana Allah adalah pencipta alam semesta dan seisinya. Saat beribadah dan juga berdoa, yang pertama kali kita harus lakukan adalah niatkan dan juga pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua yaitu yakinilah bahwa Allah akan selalu menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang tersayang kita untuk selalu terjaga dari segala macam bahaya, segala penyakit dan juga wabah yang sedang terjadi saat ini. Kita memiliki banyak waktu luang saat berada di rumah, maka dari itu lebih baik kita banyak-banyak beribadah dan juga berdoa. Banyak sekali hal-hal positif yang kita bisa lakukan di dalam rumah,
seperti memperbanyak ibadah, beribadah dengan khusyuk, membaca Al-Quran, berzikir, berselawat, dan juga mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita setiap harinya. Kita masih tetap bisa bernafas, kita masih tetap bisa makan makanan yang bergizi, dan juga tetap bisa berkumpul bersama keluarga tercinta di rumah. Setelah beribadah dan berdoa, pastinya kita harus berikhtiar atau berusaha. Usaha yang kita lakukan adalah tetap di rumah, menjaga kesehatan tubuh. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, kita bisa berolahraga, melakukan aktivitas-aktivitas yang menggerakkan anggota tubuh kita, lalu mengatur pola makan, mengatur pola tidur, dan juga hal-hal positif lainnya. Jadi itu dia cara mengatasi dan menanggulangi rasa bosan dan stres pada saat pandemi COVID-19 ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan informasi dan edukasi lainnya tentang COVID-19. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.